Izin ya mungkin mereview saja ya, insya Allah sudah tidak perlu diperkenalkan ya kita tahu semua ya. Mungkin dari perspektif saya pribadi ya, Pak Dr. Andes Haji Yani Bayani ya, MPD ya, Magister Pendidikan. Ini beliau ini adalah wali kelas saya di tahun 99, waktu itu kelas 3 IPA 3. Eh, Yaitu dari perspektif saya itu ya, karena di kelas 3 wali kelas terakhir ya masih ingat sekali lah ya berbagai macam hal-hal di sana gitu ya. Sedikit memperkenalkan ya, beliau lahir di Tasikmalaya 7 Oktober 1965. Sekarang tinggal di Kafling, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Beliau tinggal tadi ya disampaikan di Kafling, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Memiliki 4 putra-putri. 2 putra-putrinya sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Masya Allah, barakallah. Dan putra-putri lainnya sedang berproses tahfiz. Mudah-mudahan kita semua ya. Pertama kita doakan keluarga Pak Yani ya mendapatkan berkah yang banyak dan kemudian kita bisa meneladani. Ya beliau ya, tadi seperti disampaikan guru fisika hingga sekarang masih aktif di sekolah kita tercinta ini. Kemudian konteks di masjid ini beliau adalah ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Eh, Di antara kegiatan-kegiatan beliau ya, sekarang ini adalah Ketua Umum Yayasan Pesantren Babus Salam Tasikmalaya, ya. Kemudian juga Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Al-Quran Darul Bayan Tasikmalaya, Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Asyakirin Pondok Bambu Jakarta Timur. Ini sudah selesai ya. Kemudian juga aktif ya menjadi pembimbing haji dan umroh PT Sofa Holidays Travel Jakarta. Dan beliau juga ya berhubungan dengan Al-Quran tadi adalah seorang trainer nih, cara menghafal Al-Quran metode Al-Husain. Ya. Tentu terkait kapasitas beliau sebagai guru sudah tidak diperkenalkan lagi, tetapi ternyata berbagai macam ya amanah yang beliau sedang pegang ya. Mudah-mudahan banyak juga yang bisa kita dapat dari kajian beliau. Pak Yani, saya serahkan ya waktunya kurang lebih 1 jam mungkin Pak Yani. Terima kasih. Terima kasih Mas Bondan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terima kasih telah memberi kesempatan saya duduk di sini ketika 25 tahun lalu saya masih mengenal Bondan, Mas Arif gitu ya. Dan teman-teman di angkatan tahun 90-an dan memang 90 saya izin refleksi dulu. Tahun 90-an itu saya baru datang ke SMA 8. Kemudian saya melihat bahkan ada paradigma di masyarakat SMA 8 itu sekolah yang tidak pernah libur. Hari Ahad aja penuh. Bahkan lebih penuh dari hari biasa. Karena memang hari Ahad itu ada sampai 3 shift sampai malam gitu. Saya terheran-heran, betul juga ya. Karena hari Ahad itu tidak hanya anak SMA 8 ternyata. Tapi jujur saya melihat ada sebuah kecemasan yang luar biasa di kalangan anak-anak saya bahwa mereka takut, ada kecemasan aja, kecemasan tentang masa depan. Kecemasan dunia, maaf ya, takut nggak masuk FK, takut nggak masuk ITB, takut nggak ke NTU dan seterusnya, sehingga tidak hanya hari Ahad itu mereka semua bimbel diambil biasanya, gitu, karena cemas dan wajar. Dan Allah berikan itu, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar. Allah berikan itu, karena saya tahu kelas saya ini termasuk yang bicara tadi, yang tadi di ketua panitia paling banyak masuk FK.
14 apa 16 saya lupa. Tapi di angkatan 19 itu paling banyak. 60 apa berapa totalnya lah saya nggak tahu. Artinya kecemasan itu sudah terjawab. Nah sekarang paradigma itu tetap menyala bahwa SMA 8 hari Ahad pun nggak libur. Tapi kali ini bukan bimbel, mohon maaf. Tapi hari ini di sini, di tempat yang paling Allah muliakan. Di sini, di masjid ini. Saya bangga jujur ya. Karena hari ini sekarang kecemasannya bergeser. Bukan tentang dunia, tapi kita hari ini cemas tentang nasib kita di akhirat. Selamat nggak sih kita di akhirat? Kan gitu. Nah, ini ikhtiar kita datang ke tempat yang mulia ini adalah salah satu membuat hati kita menjadi tenang dalam kecemasan itu. Saya bangga jujur bahwa alumni SMA 8 sesungguhnya yang oleh Nabi dikatakan orang cerdas itu orang yang orientasinya akhirat. Itu definisi Rasulullah, bukan definisi umum ya. Jadi hari ini saya dikelilingi orang-orang yang cerdasnya luar biasa. Cerdas intelektual, cerdas spiritual. Karena goal kita hari ini adalah sebenarnya kita mau apapun temanya, kita ngomong akhirat kok, nasib kita di akhirat. Kita sedang mempersiapkan diri, nasib kita di akhirat. Ya, teman-teman izin saya menyapa teman-teman. Semua yang hadir di sini adalah para pelopor uhwah. Karena tujuan tersirat kita, apapun temanya, tujuan tersirat kita ini ingin keluarga besar SMA 8 yang terikat oleh IAS, ingin sekali terikat oleh tali bernama uhwah. Ya monggo lah, kalau di sini mungkin kita ngomong uhwah Islamiyah. Ya, kalau mungkin setelah di level lebih umum, uhwah SMA 8 Niyah mungkin ya. Kan begitu ya. Uhwah insaniyah itu sebagai manusia aja kita kan beruhwah. Bagaimana saudara-saudara kita di Amerika hari ini geram gitu melihat kondisi Palestina gitu kan, uhwah insaniyah kan. Kan begitu sebetulnya. Nah, sehingga ini tema yang amazing sebetulnya. Saya sempat mau nolak, jangan bahas ini dong. Ini terlalu apa ya, amazing banget gitu ya. Tapi udahlah. Makanya saya mohon izin mungkin di metodologi ini saya tidak langsung berangkat dari sebuah definisi lalu diurai. Mohon maaf, masih terlalu singkat untuk ngomong tentang itu. Kalau hanya 1 jam ngomong ukhuwah. Rasulullah itu berbicara ukhuwah butuh waktu 13 tahun. Butuh waktu 13 tahun teori dan praktek. Ya. Nah, teman-teman, para pelopor ukhuwah SMA 8 Jakarta, oleh sebab itu kekhawatiran kita di saat itu di tahun 2000-an, kita punya cita-cita jujur ya. Saya Pak Bambang, ketua komite yang paling lama di SMA 8 ini saya kenalkan ya, cukup lama. Kemudian Pak Giarto almarhum punya cita-cita bagaimana agar anak-anak itu sering sujud gitu ya. Tidak hanya cemas dunia, harus cemas akhirat. Kita buat masjid ini lebih megah dari sekolahnya. Sedikit saya refleksi. Ya, dulu dari 99 kan belum begini. Ini tahun 2000-an ini, 2024. Bagaimana masjid ini kita buat sedemikian rupa nyaman yang jauh lebih nyaman dari sekolahnya. Nah, upayalah kita sampai suatu titik seperti ini ya, dan insya Allah ini terbukti insya Allah. Agar apa? Agar ingin anak SMA 8 yang cerdas itu setiap hari menyampaikan proposal hidupnya di tempat ini. Dalam sujudnya, dalam sholat duhanya, dalam sholat berjamaahnya. Jadi tidak hanya proposal dunia, proposal akhirat itu lewat zikir kita, lewat doa kita di sini. Jadi kami tidak bangga ketika kita sukses di satu sisi, di akhirat kita masalah gitu. Kan begitu ya. Insya Allah. Oleh karenanya dibuatlah masjid seperti ini, ada proses panjang sampai seperti ini. Begitu masjid jadi, teman-teman luar biasa, langsung pintu gerbang kita pindahkan. Jadi kalau dulu pintu gerbang utama sebelah selatan sana, masih ada berdiri sekarang. Kita pindahan ke sini itu ada tujuan. Saya, Pak Bambang, Pak Giarto almarhum bermusyawarah walaupun banyak ditentang. Kita buat di sini persis. Kenapa? Agar orang masuk ke sini itu langsung masjid yang dilihat, langsung kubah yang dilihat.
Jadi kalau kita masuk ke sini minimal Allahumma ftahli wa barahmatika gitu ya. Kita masuk masjid yang ada SMA 8-nya. Tapi kalau masuk lewat selatan sana, kita masuk SMA 8 yang ada masjidnya. Beda ya konteksnya. Beda banget. Nah, harapannya apa? Ini sekolah negeri, Pak. Betul. Tapi juga di Salman, di Arif Rahman juga kan itu perguruan tinggi negeri. Girohnya kan ada di masjid-masjid itu gitu. Kita ingin memindahkan kondisi itu ke sini. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Jadi dan seterusnya karena saya ketua DKM, jadi saya sedikit refleksi tentang ini. Oleh karenanya manajemen masjid terpisah dari SMA 8, terpisah dari sekolah. Makanya ini tidak termasuk aset sekolah, tidak masuk aset tenda. Kenapa? Tujuannya agar bisa mengembangkan diri, ya, agar bisa mengembangkan diri.